Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Okay, welcome to the English Phonetics and Phonology. Today we will discuss further about syllables, and the next meeting we will discuss again about stress. Here we have the two subtopics of syllables. We will talk about syllables and the next syllable and structures. Okay, before I discuss about syllables here, I do hope all of you are in good conditions. So stay at home to avoid the virus of COVID-19 and keep healthy. And don't forget to do sport at home. Okay. Now we go further to the syllables. What is syllables? Okay, syllable, ya. Syllable atau suku kata, ya. Syllables atau suku kata. Remember that in syllables, okay, syllables here, the structures of word, ya, the structures of word. Struktur kata bisa, ya. Struktur suara juga bisa. Phonemes in sequence form syllables, ya. Phonemes in sequence form syllables, ya. Syllables in sequence differ in intensity or loudness. For example, ya. Jadi fonem dalam urutan pembentukan syllables, ya. Jadi fonem itu termasuk dalam syllable untuk pembentukannya. Nah, syllables in sequence, ya, maksudnya syllables in sequence berbeda dengan suara seperti tone, intonasi, durations, ya. Kemudian di sini ada syllable strength depend on several things. Yang pertama adalah what a vowel has, ya. Yang kedua, whether it is trisyllables of a word, maksudnya ada penekanan. Ketiga adalah aksen dari syllable of tone unit, ya, aksennya seperti apa. Okay, go to the next discussions. Every English word consists of at least one syllables, and many words have 2, 3, 4 or more syllables. Jadi setiap kata minimal terdiri dari one syllables. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa lebih. Okay, remember the first is about every English word, but actually is not only English word but all languages here. Jadi tidak hanya bahasa Inggris tapi semua bahasa minimal ada satu syllables atau suku kata. Okay, very good and but very easy to recognize, ya. Sangat susah atau hard, ya, sangat susah untuk mengenali unit dari syllable seperti apa, tetapi it's not really hard. Sisi lain tidak susah untuk mengenalinya. Karena apa? Every syllable has a structures, ya. Nomor tiga, ya. Setiap syllables punya susunan, ya. A sequence of some of the phonemes of a language, ya. Susunan atau urutan dari phoneme of a language. Contohnya nomor 4 di sini, number 4, the syllable cat, ya. Kata cat terdiri dari fonem ke, and t. Jadi what is phonemes? Nah, kembali lagi, apa itu phonemes? Phonem itu adalah suara yang menghasilkan kata, ya, atau disebut dengan phonetic transcript. Masih ingat phonetic transcriptions like consonants and vowels. Okay. Jadi the syllable act have the same 3 phonemes but in different sequence, ya. Yang dimaksud sequence itu urutan, ya. Jadi ada kata cat, ada act, ada tag.
sama-sama punya 3 phonemes, tetapi urutannya berbeda. Urutannya berbeda maksudnya kalau di the word atau di kata cats, keh itu di depan, itu di tengah, teh itu di belakang. Ya, susunannya, di order urutannya ya. But act atau actions, act. Kata kedua adalah act, ini act ya, act. Itu di depan, keh itu di tengah, dan teh itu di belakang. Beda tek ya. Teh itu di depan, itu di tengah, keh itu di belakang. Nah, maka 3 phonemes different sequences ya. 3 phonemes different sequences itu maksudnya. Susunannya berbeda. Phonemesnya sama ada 3. Oke. Nah, berikutnya every English syllable has centers or peak and elements of syllabic. Kemudian di sini ada the sonorants of consonants meh, nah, leh, reh become syllabics in certain positions. Jadi meh, nah, leh, dan reh itu disebut dengan sonorant consonants ya. Sonorant consonants. And the peak, apa itu the peak? Nanti Mister jelaskan di bawah ada contohnya. The peak may be preceded by one or more syllables. Jadi ada peak itu diikuti oleh satu atau lebih syllabic elements. Syllabic element like mana, leh, reh, kemudian konsonan lainnya seperti itu. Kemudian ya ada onset, ada coda ya. Ini susunannya. The peak and coda together are called rhyme. Contohnya ini nih. Nah, ini dia. Ini the structures-nya. Oke. Ini structure-nya. Seal itu syllable. Ya. Syllable susunannya adalah onset, ada onset, ada rhyme. Rhyme itu anaknya ke peak dan coda. The simple thing pasti bisa disebut onset, peak, dan coda. Oke. Tadi dijelaskan bahwa ya setiap syllable di atas ini, every English syllable has a center, punya pusatnya atau intinya, disebut dengan peak. Jadi syllables itu minimal ada peak. Tidak harus ada onset, tidak harus ada coda. Peak saja itu sudah cukup. Apa itu peak? Peak itu adalah vowels ya. Ingat-ingat, peak itu ada vowel. Contohnya kata I. I itu hanya nukleus atau peak. I karena vowel saja, berarti itu juga disebut suku kata atau syllable ya, syllable. Tetapi kalau konsonan saja itu tidak bisa. Berarti yang mana Mister konsonan? Bisa onset, bisa coda. Konsonan itu bisa di depan, bisa di belakang. Kalau di tengah-tengah namanya peak. Oke. Ya. Syllable structures ya, di sini syllable structures. Ini contoh-contohnya. C, V berarti konsonan vowel ya. So atau CV consonant vowel atau CV depending how many syllables it has. Ingat, depending on how many syllables it has. Okay. And seperti itu contohnya. Jadi ingat-ingat bukan ortografiknya tapi fonetiknya, okay? But we talk about phonetic. Jadi ini adalah syllable structures-nya. Okay. So thank you very much for watching this video and listening. Don't forget to stay at home. Don't go anywhere. To keep health. To keep healthy at home. And thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.